Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardani Hasyim dan teman saya Dina Sufianti. Kami dari kelompok 34 akan memaparkan kerja kami dengan judul Prinsip Keadilan dan Pemerataan Al-Adl dan Al-Qist dalam Ekonomi Islam. Latar belakang umum yaitu prinsip keadilan al-adl dan pemerataan al-qist merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai nilai etis tetapi juga sebagai kerangka struktural dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi. Penelitian ini disusun untuk menelaah secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer di Indonesia, khususnya melalui instrumen zakat dan wakaf dengan menggunakan pendekatan scoping review terhadap jurnal nasional periode 2021 sampai 2025. Studi ini berupaya memetakan konsensus akademi, tantangan implementasi, serta kesenjangan antara idealitas konsep dan realitas kebijakan ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini yaitu ketimpangan distribusi kekayaan dan keterbatasan akses ekonomi masih menjadi persoalan mendasar dalam perekonomian modern, termasuk di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Sistem ekonomi konvensional seringkali dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin distribusi kesejahteraan yang adil, sehingga memunculkan kebutuhan akan alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai etika dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan menempatkan keadilan dan pemerataan sebagai prinsip struktural, bukan sekedar tujuan normatif. Instrumen zakat dan wakaf dirancang untuk memastikan terjadinya redistribusi kekayaan secara berkelanjutan, namun meskipun berkelanjutan mencegah akumulasi harta pada kelompok tertentu serta memperkuat solidaritas sosial. Namun meskipun memiliki landasan konseptual yang kuat, efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan. Urgensi kajian keadilan dan pemerataan ekonomi Islam. Urgensi kajian mengenai keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesenjangan sosial, ekonomi, dan kompleksitas pengelolaan instrumen redistribusi di era modern. Zakat dan wakaf tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan pengumpulan dana, tetapi juga dituntut untuk mampu menjawab tantangan efektivitas, akuntabilitas, serta relevansi kebijakan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan institusi pengelolaan zakat dan wakaf Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dari sisi regulasi maupun inovasi digital. Namun demikian, kemajuan tersebut belum tentu sepenuhnya diikuti oleh penguatan tata kelola dan pengukuran dampak yang sistematis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik yang penting mengenai sejauh mana prinsip keadilan al-adl dan pemerataan al-qist benar-benar terwujud dalam praktik kebijakan ekonomi Islam, sehingga menjadikan topik ini relevan dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah menghadirkan produk edisi khusus Ramadan seperti hampers edisi Ramadan, menganalisis peran zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi ekonomi, mensintesis temuan teoritis, empiritis, dan literatur jurnal nasional. Ruang lingkup penelitiannya fokus pada ekonomi Islam di Indonesia, sumber data berupa jurnal nasional bereputasi, periode publikasi tahun 2021 sampai 2025, tema utama meliputi zakat, wakaf, dan maqasid al-syariah. Konsep keadilan al-adl dan pemerataan al-qist. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan al-adl dan pemerataan al-qist merupakan prinsip fundamental yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Keadilan tidak dimaknai sebagai penyamaan kondisi secara mutlak, melainkan sebagai pemberian hak dan kewajiban secara proporsional.
sesuai dengan peran dan kebutuhan masing-masing individu dalam masyarakat. Sementara itu, pemerataan menekankan pada distribusi hasil pembangunan dan sumber daya ekonomi agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip Al-Adl dan Al-Qis menuntut agar mekanisme ekonomi tidak menciptakan kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi moral, sosial, dan kebijakan yang terintegrasi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari tujuan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Keadilan ekonomi Islam dalam konteks kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga dari sejauh mana distribusi kekayaan berlangsung secara adil dan berimbang. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi Islam sangat bergantung pada efektivitas instrumen-instrumen redistribusi yang mampu mendorong pemerataan kesempatan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Keadilan ekonomi dalam Islam berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial yang menyeluruh, bukan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan, sehingga kebijakan ekonomi harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan, dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat. Maqasid al-Syariah sebagai landasan ekonomi Islam. Maqasid al-Syariah merupakan kerangka tujuan utama dalam syariat Islam yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ekonomi Islam, maqasid berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga adil secara sosial dan moral. Penerapan maqasid al-syariah dalam ekonomi menekankan perlindungan terhadap 5 aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap instrumen ekonomi, termasuk zakat dan wakaf, idealnya dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut secara seimbang dan berkelanjutan. Peran maqasid al-syariah dalam kebijakan ekonomi. Yang pertama, maqasid al-syariah berfungsi sebagai kerangka tujuan dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. 3. Menjadi dasar evaluasi. Yang ketiga, menjadi dasar evaluasi kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Keempat, dalam praktiknya maqasid masih sering diposisikan sebagai konsep filosofis. Kelima, minim penerjemahan maqasid ke dalam indikator kebijakan operasional dan terukur. Keenam, menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal syariah dan implementasi kebijakan ekonomi. Metodologi penelitian, pendekatan scoping review. Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan secara sistematis perkembangan kajian mengenai keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran luas mengenai konsep, temuan empiris, serta kecenderungan penelitian yang berkembang dalam literatur, tanpa membatasi analisis pada satu metode atau studi tertentu. Melalui scoping review, penelitian ini berfokus pada identifikasi tema-tema utama yang berulang, pola temuan yang konsisten, serta area kajian yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk memahami posisi zakat
dan wakaf dalam diskursus keadilan ekonomi Islam secara komprehensif. Sumber data dan kriteria penelitian. Yang pertama, sumber data berasal dari artikel jurnal nasional yang membahas ekonomi Islam. Yang kedua, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ketiga, artikel dipilih dari jurnal nasional yang memiliki kredibilitas akademik. Keempat, fokus tema penelitian meliputi keadilan ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan maqasid al-syariah. Periode publikasi artikel dibatasi pada tahun 2021 sampai 2025. Artikel harus memiliki Yang keenam, artikel harus memiliki relevansi langsung dengan konteks ekonomi Islam di Indonesia. Berikutnya adalah proses seleksi artikel penelitian. Yang pertama, penelusuran awal literatur, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu pelanggan dengan cepat. Yang kedua, penyaringan berdasarkan periode publikasi, di mana artikel yang dipilih dibatasi pada tahun 2021 sampai 2025 untuk menjaga relevansi dan kekinian kajian. Yang ketiga, seleksi kesesuaian tema. Artikel diseleksi berdasarkan kesesuaian substitusi dengan fokus penelitian, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam. Yang keempat, evaluasi kualitas akademik, di mana artikel yang lolos seleksi tema dievaluasi berdasarkan kelengkapan metodologi dan kontribusi ilmiahnya. Dan yang terakhir, penetapan artikel akhir. Dari keseluruhan proses seleksi, diperoleh 12 artikel jurnal nasional yang dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Gambaran umum hasil tinjauan literatur. Hasil tinjauan terhadap 12 artikel jurnal nasional menunjukkan adanya pola temuan yang relevansi konsisten terkait prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam. Secara umum, literatur yang dianalisis menegaskan bahwa keadilan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan instrumen-instrumen ekonomi Islam, khususnya zakat dan wakaf. Meskipun terhadap kepemahaman konseptual yang kuat, hasil kajian juga mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan dan pemerataan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan aspek kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas program dalam memberikan dampak hanya terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsensus akademik terkait zakat dan wakaf. Literatur yang ditinjau menunjukkan adanya konsensus akademik yang kuat. Zakat dan wakaf didampingi sebagai instrumen utama keadilan atau al-adl dalam pemerataan atau al-qis. Zakat berfungsi sebagai kewajiban redistribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Wakaf, khususnya wakaf produktif, berperan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang. Kedua instrumen tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategi dalam pembangunan sosial ekonomi. Konsensus ini menjadi dasar normatif bagi pembangunan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Peran zakat dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Zakat merupakan instrumen redistribusi wajib dalam ekonomi Islam yang dirancang untuk memastikan aliran kekayaan dan kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Melalui
mekanisme ini, zakat berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagai untuk tanggung jawab sosial yang dilambangkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam berbagai kajian yang ditinjau, zakat tidak hanya dipahami sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki potensi produktif apabila dikelola secara efektif dan profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kesehatan sosial masyarakat. Zakat antara fungsi konsumtif dan produktif. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan ini penting sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Namun demikian, literatur juga menekankan pentingnya pengembangan zakat produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustaq melalui dukungan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Perbedaan antara fungsi konsumtif dan produktif ini dipandang sebagai kunci efektivitas zakat dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Peran wakaf dalam pemerataan ekonomi. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik karena bersifat jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Dalam konteks pemerataan ekonomi, wakaf dipandang sebagai sarana strategis untuk menyediakan pembiayaan sosial yang stabil dan dalam sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkembangan konsep wakaf produktif memperluas fungsi wakaf dari sekedar aset statis menjadi instrumen investasi sosial. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi selama pengelolaannya dilakukan secara profesional dan akuntabel. Tantangan pengelolaan zakat dan wakaf. Yang pertama, potensi zakat dan wakaf yang besar belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Yang kedua, masalah tata kelola kelembagaan zakat dan wakaf yang belum profesional. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia atau amil dan nazir. Yang berikutnya, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana, transparansi distribusi dana yang belum merata. Koordinasi antara lembaga pengelola yang masih terbatas, dan yang terakhir, dampak program belum terukur secara sistematis. Isu tata kelola dan transparansi kelembagaan. Tata kelola yang baik dan transparansi merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf. Berbagai studi menegaskan bahwa rendahnya akuntabilitas lembaga pengelolaan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf. Transparansi dalam
perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana menjadi persyaratan penting agar distribusi zakat dan wakaf dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Tanpa sistem tata kelola yang kuat, instrumen ekonomi Islam beresiko kehilangan efektivitasnya sebagai sarana mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Keadilan algoritmik dalam distribusi zakat dan wakaf. Pemerataan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf menuntut adanya prinsip keadilan algoritmik, yaitu upaya memastikan bahwa sistem digital dan algoritma yang digunakan dalam proses seleksi serta distribusi dana perjalanan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menjadi penting karena keputusan berbasis data memiliki dampak langsung terhadap kelompok penerima manfaat. Tanpa pengawasan dan desain algoritma yang berorientasi pada keadilan, sistem digital berisiko memproduksi ketimpangan atau bisa yang ada dalam data. Oleh karena itu, penerapan keadilan algoritmik dipandang sebagai langkah strategis untuk menjadi integrasi distribusi zakat dan wakaf di era digital, seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Kesenjangan pengukuran dampak program zakat dan wakaf. Sebagian besar studi yang ditinjau menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program zakat dan wakaf masih berfokus pada capaian administratif dan output program, seperti jumlah dana yang terhimpun atau jumlah penerima manfaat. Pendekatan ini belum mampu menggambarkan secara utuh dampak nyata program terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik dalam jangka menengah dan panjang. Keterbatasan pengukuran dampak ini menyebabkan sulitnya menilai efektivitas program secara objektif dan berbasis bukti. Tanpa indikator outcome yang jelas, kebijakan zakat dan wakaf berpotensi berjalan tanpa arah perbaikan yang terukur, sehingga tujuan keadilan dan pemerataan ekonomi sulit untuk dievaluasi secara komprehensif. Kebutuhan evaluasi dampak atau impact evaluation. Literatur menekankan pentingnya pengembangan evaluasi dampak yang sistematis untuk menilai sejauh mana program zakat dan wakaf benar-benar berkontribusi terhadap pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Evaluasi dampak diperlukan untuk mengukur perubahan kondisi sosial ekonomi, penerimaan manfaat secara nyata, bukan sekedar capaian administratif. Dengan adanya evaluasi dampak yang kuat, lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat mengidentifikasi program yang efektif, melakukan perbaikan kebijakan, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Evaluasi ini juga berperan penting dalam mengingatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan ekonomi Islam di mata publik dan membuat kebijakan. Operasional maqasid al-syariah dalam kebijakan. Salah satu temuan penting dalam literatur adalah adanya kesenjangan antara maqasid al-syariah sebagai kerangka filosofis dan penerapannya dalam kebijakan ekonomi Islam yang bersifat operasional. Meskipun maqasid sering dijadikan dasar normatif, penerjemahannya ke dalam indikator kebijakan yang connected dan terukur masih relatif terbatas. Operasionalisasi maqasid al-syariah menjadi krusial agar prinsip keadilan dan kemaslahatan
dapat diintegrasi secara nyata dan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program zakat dan wakaf. Dengan indikator yang jelas, Makasih tidak hanya berfungsi sebagai konsep ideal, tetapi juga sebagai alat evaluasi kebijakan yang efektif. Implikasi kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf. Temuan dari tinjauan literatur ini memberikan implikasi kebijakan yang penting bagi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan transportasi, serta integrasi prinsip masakit al-syariah ke dalam kebijakan operasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas instrumen ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan. Selain itu, kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga pada optimalisasi dampak sosial ekonomi yang terukur. Dengan pendekatan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi keadilan, zakat dan wakaf dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kesimpulan, berdasarkan tinjauan sistematis terhadap literatur jurnal nasional periode 2021 sampai 2025, dapat disimpulkan bahwa zakat dan wakaf merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam yang dirancang untuk mewujudkan keadilan atau al-adl dan pemerataan atau al-qist. Secara konseptual, terdapat konsensus akademik yang kuat mengenai peran strategis kedua instrumen tersebut dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Namun demikian, kebijakan ini juga menegaskan adanya tantangan implementasi yang signifikan, terutama terkait tata kelola kelembagaan, transportasi, serta keterbatasan evaluasi dampak dan operasional masakit al-syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih teratur, profesional, dan berbasis prinsip keadilan agar potensi zakat dan wakaf dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dalam konteks pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.